Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya TA Channel. Di video kesempatan kali ini saya mendapatkan servisan lampu LHE ya. Ini kondisinya seperti ini. Dan ini untuk wattnya kurang lebih 18 watt ya. Dan ini saya sudah persiapkan untuk uji coba ya, untuk mengetahui bahwa lampu LHE yang saya pegang itu kondisi mati total ya. Dan ini sebagai pembuktian saya persiapkan lampu yang masih normal, dan saya akan pasang untuk lampu LHE yang 18 watt. Tentunya tidak menyala ya, karena memang kondisinya sudah almarhum ya, mati total. Dan ini sepertinya sudah seringkali diservis ya, entah itu tusser lain ataupun dibongkar sendiri ya. Dan untuk casingnya itu sudah ada yang rusak ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba telusuri ya, yang rusak bagian mana. Dan di video kali ini saya akan coba memperbaiki ya, tidak mengganti untuk mesinnya. Kita usahakan, kita akan coba untuk memperbaikinya ya. Kalau masalah untuk ganti mesin itu tentunya semuanya pasti bisa ya. Kita bersihkan terlebih dahulu, dan yang pertama kita lakukan adalah pengecekan di arus yang menuju ke arus 220 ya. Kita cek apakah terjadi short. Jika terjadi short itu biasanya di bagian dioda ya, itu ada yang mati ya. Jika tidak terjadi short atau normal, setelah kita cek di bagian yang menuju ke arus 220, itu tentunya di bagian komponen lainnya. Dan ini saya coba tes di bagian jalur 220 nya, itu keadaannya masih normal. Ya, untuk perbaikan ya, untuk perbaikan lampu LHE ini jika diperbaiki memang agak susah ya, rumit juga. Dan saya ini akan coba untuk melepaskan saja ya, untuk kaca melaminnya kita lepaskan biar mempermudah untuk kita mengecek di bagian mesinnya. Oke, ini untuk kacanya. Untuk kacanya sudah terlepas ya, dan kita lanjutkan untuk pengecekan di semua komponennya. Meskipun kita tadi sudah mengecek ya di bagian yang menuju ke arus 220, tentunya kita cek kembali satu persatu di bagian diodanya. Untuk pengecekannya seperti biasa, kutub positif itu ditaruh di bagian katoda ya, untuk mengecek bahwa kondisinya masih bagus. Oke, ini saya akan zoom ya, semoga kelihatan ya untuk pengecekannya. Dan perhatikan di bagian multitester, jika nanti ada yang short itu jarum akan naik mentok ya.
dan ini sangat susah ya untuk pengecekannya, dan ini masih bagus ya. Ini cuma memastikan saja ya, karena dari segi arus dada kosongnya memang tidak terjadi short. Untuk memastikan saja kita cek kembali satu persatu. Oke, ini juga masih bagus ya. Dan kita lanjut ke kapasitor. Apakah terjadi short? Untuk kapasitornya aman. Kita semua kapasitor semua kita cek ya. Dan ini juga masih aman. Dan selanjutnya kita akan tes di bagian transistor ya. Itu untuk menganalisa ya, kalau masih di papan PCB itu yang satunya enggak bergerak, yang satunya bergerak ya, itu menandakan masih hidup. Kalau teman-teman ingin lebih detail ya untuk pengecekannya, itu bisa dilepas dulu ya untuk transistornya. Dan ini saya perhatikan, untuk semua komponen tidak ada yang gosong ya, ataupun yang short. Dan saya akan coba cek di bagian untuk kaca ya, kaca melaminnya. Itu juga kondisinya masih bagus ya untuk di multitesternya. Dan ini aneh ya, kenapa tidak nyala. Tentunya kita akan tes lebih jauh ya. Kita tes untuk di trafo kecil ya, itu kita cek apakah jalurnya putus, dan ternyata tidak ya, masih normal semua. Kita cek di bagian dioda satunya, yang bagian menuju ke kaca melamin, itu juga masih normal ya. Bagian kapasitor starting itu juga masih normal ya, tidak menandakan short. Heran ya, kenapa lampu mesin ini tidak nyala ya. Biasanya di resistor itu ada yang gosong ya, biasanya kalau menandakan tidak berfungsi. Dan ini masih baik-baik saja ya. Dan saya akan coba pastikan resistornya itu masih hidup ya, dan tentunya masih hidup ya untuk semua resistornya. Dan saya akan coba analisa kembali ya. Oke, ini saya ada satu dioda ya yang belum kita cek, dan saya cek itu ada kebocoran sangat kecil ya. Short tapi tidak sepenuhnya short, itu sangat kecil sekali. Apakah ini ya yang menyebabkan mesinnya itu tidak bekerja dengan semestinya? Perhatikan di multitester ya, itu sangat kecil ya shortnya, dan kita bandingkan yang masih normal ya.
Oke teman-teman, maaf ya, ini untuk videonya agak nge-lag ya, nggak tahu apa gimana, dan saya juga nggak tahu kenapa nge-lag ya. Tentunya ini saya curiga di dioda ini ya, itu ada kebocoran sedikit sekali. Apakah ini ya penyebabnya? Ini saya coba perjelas ya. Maaf ya, ini masih nge-lag ya untuk videonya. Ini untuk dioda yang ini ya. Coba saya fokuskan kembali. Untuk dioda ini itu short sangat kecil ya. Oke, langsung kita copot saja ya. Langsung kita ganti. Apakah benar-benar ini ya yang menyebabkan lampu ini tidak bisa nyala ya? Karena dari semua komponen yang lain itu kondisinya masih normal semua ya. Cuma yang dioda ini itu short tapi sangat kecil sekali. Dan ini saya akan coba lepaskan ya. Dan melepasnya juga agak sulit ini karena terhimpit dengan kaki elko-nya. Oke, ini sudah terlepas ya untuk diodanya, dan saya akan coba ganti dengan yang bekas tapi masih hidup ya, tentunya yang kanibalan tapi masih hidup. Saya tidak mengganti dengan yang baru, ganti yang kanibalan tapi kondisinya masih bagus ya. Ini saya sudah dapatkan yang kanibalan, dan kita langsung pasang saja ya, karena dari segi kondisi komponen yang lain itu tidak ada yang short ataupun yang ada yang gosong, dan cuma saya curiga yang ini karena terjadi short meskipun sangat kecil ya, tidak menutup kemungkinan ya, karena komponen itu jika untuk nilai atau hambatan yang dibutuhkan tidak memenuhi syarat ya, tentunya tidak akan bekerja dengan maksimal. Ini pasangnya juga sangat susah ya, karena saya tidak mengganti yang baru. Kalau yang baru mudah ya, karena kakinya masih panjang, dan ini juga masih kakinya pendek ya, karena saya ambil dari kanibalan. Oke, untuk teman-teman, jika saya nanti ganti dioda ini masih belum nyala ya, untuk sahabat-sahabat tuser yang lain, tolong pencerahannya ya, untuk para master-master lampu ya, tolong pencerahannya untuk bagian alat atau komponen mana yang harus diganti ya. Karena saya juga belum terlalu mahir ya untuk memperbaiki ya. Saya mencoba untuk bekerja sebaik mungkin ya, tapi tidak luput dari kegagalan. Sering terjadi mengalami kegagalan ya, meskipun kita ganti
belum menyala itu kadang-kadang menjadi penghalang kita ya. Jika ada teman-teman yang ingin berkomentar ya, silahkan berkomentar di kolom komentar. Siapa tahu kita saling berbagi ilmu dan juga bermanfaat ya untuk kita. Oke, ini saya sudah terpasang ya untuk diodanya, dan saya akan juga merapikan semua solderan yang lama. Itu kadang terkelupas ya, tapi sebenarnya ini masih bagus. Saya cuma menambahkan saja timahnya. Oke, ini sudah terpasang ya diodanya, dan saya akan coba pasangkan kembali ya untuk kacanya. Untuk kaca lampunya saya akan pasang kembali. Ini saya akan coba terangkan ya untuk videonya, karena saya lihat itu agak suram ya. Oke, ini saya akan pasang tidak pakai pelintir ya, karena cuma ingin mencoba saja. Dan nanti kalau memang sudah nyala, kita pakai pelintir ya, pelintir kawat biar rapi. Ini saya akan coba pasangkan pakai tangan saja. Yang penting hati-hati ya, karena kawatnya memang agak tajam, jangan sampai terkena tangan kita ya. Dan ini sudah terpasang. Saya juga belum memasangkan untuk ulirnya, yang casing bagian atas. Saya ingin coba dulu ya, apakah benar-benar nyala atau tidak, saya juga tidak tahu. Semoga nyala ya, karena dari segi komponennya sudah kita ganti meskipun short kecil ya. Dan ini saya akan coba untuk pembuktian arusnya. Saya akan coba nyalakan ya. Oke, ternyata nyala ya. Ini nyala normal ya, sama sekali tidak berkedip ataupun tersendat ya untuk cahayanya. Ini benar-benar normal, dan terjadi short kecil pun bisa menyebabkan lampu ini tidak menyala ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan ganti saja untuk kabelnya yang menuju ke casing bagian atas. Untuk teman-teman ya, ini juga pengalaman baru ya buat saya, karena baru kali ini ya short kecil di bagian dioda itu bisa menyebabkan lampu tidak bisa menyala ya. Padahal tadi setelah kita cek itu sangat kecil sekali. Kalau kita tes dengan semestinya, yang positif itu di bagian katoda itu normal ya, tapi setelah kita balik itu ada terjadi short kecil, sangat kecil sekali. Itu bisa menyebabkan mesinnya tidak bekerja ya, dan ini sangat menambah pengalaman ya buat kita semua. Oke, ini saya akan pasangkan kembali untuk kabelnya, karena tadi untuk kabelnya itu sudah pendek ya, karena putus dan juga berkarat.
Dan ini saya pasang kembali, dan kita pastikan jangan sampai short ya untuk masang kabelnya. Oke, untuk teman-teman tolong tulis di kolom komentar ya, apakah teman-teman juga pernah ngalamin ya dioda yang seperti ini bisa menyebabkan atau mengakibatkan mesin lampu LH ini tidak bisa nyala ya. Karena saya sendiri juga baru kali ini mendapatkan servis lampu yang short kecil tapi tidak bisa menyalakan untuk mesinnya. Oke, ini sudah terpasang ya, dan kita akan rapikan kembali. Tentunya sebelum kita memasang kembali, kita cek dulu di bagian yang menuju ke arus 220, jangan sampai terjadi short. Oke, ini setelah saya cek kembali itu tidak terjadi short ya, dan kita langsung pasangkan saja untuk ke casing bagian atas. Oke, saya akan merapikan dulu ya bagian kawat yang menuju ke mesinnya. Kita rapikan dulu, dan saya akan tes ya. Sebelum saya berikan ke pemiliknya, saya akan tes dulu kurang lebih 24 jam ya. Saya akan coba nyalakan apakah masih bertahan lama ya. Saya khawatir ada yang komponen lain yang rusak kembali ya, karena kita cuma mengganti dioda yang short kecil itu bisa nyala. Takutnya nanti ada kerusakan di komponen lainnya. Tidak menutup kemungkinan juga akan short kembali ya. Nanti saya akan buat video kembali ya, karena ini saya juga masih dalam pengetesan ya sebelum diberikan ke pemiliknya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya, dan semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.